Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu, dan kita akan melanjutkan perbincangan santai kita bersama 3 narasumber yang betul luar biasa sekali tentunya. Baik, Bapak-Bapak sekalian, tadi saya sudah menyinggung sedikit nih ya. Untuk secara garis besar, Perda Inisiatif Perlindungan Anak ini sendiri mengatur tentang apa ya? Mungkin dari Bapak Merismo nih Pak, mungkin bisa dijelaskan nih. Ini sebenarnya mengatur tentang apa aja nih Pak? Iya, secara garis besar memang Perda tentang Perlindungan Anak ini mengatur tentang yang pertama itu ruang lingkupnya perlindungan anak terhadap kekerasan. Terhadap kekerasan. Ya. Yang kedua perlindungan khusus terhadap anak. Khusus terhadap anak. Nah, yang perlindungan yang pertama tadi itu perlindungan anak terhadap kekerasan tadi. Ini misalnya perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Perlindungan anak terhadap kekerasan rumah tangga orang tua dan kekerasan yang lain tentunya. Nah, itu diatur dalam perda ini. Bagaimana kita memberikan perlindungan, kemudian tindakan-tindakan preventif apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat. Diatur semua di situ. Nah, kalau yang perlindungan khusus yang kedua tadi, substansi yang kedua tadi, ini perlindungan atau advokasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak-anak yang mendapatkan kekerasan pengaruh daripada lingkungan. Misalnya pengaruh kekerasan seksual, ya, pornografi, kemudian mengatur juga tentang bagaimana pembelaan kita terhadap anak-anak yang bermasalah secara hukum, ya kan? Ada anak-anak yang mungkin mencuri misalnya di bawah umur. Nah, ini bagaimana cara kita mengaturnya? Tentu harus ada semacam peradilan anak, harus ada peradilan anak. Nah, peradilan anak juga harus diatur, kan ada undang-undangnya yang mengatur. Nah, bagaimana walaupun dia diadili, tetapi hak-haknya selaku anak tetap dipenuhi, baik hak pendidikan atau hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, itu tetap dipenuhi. Nah, itu diatur dalam perda ini. Bagaimana memang anak ini dilindungi hak-haknya dan kesejahteraannya. Jadi dua hal itulah yang kemudian akan kita buatkan dalam bentuk perda. Banyak pasal-pasal nanti yang akan kita lihat, kita coba korelasikan dengan kondisi yang ada di Kota Lubuk Linggau. Kita akan melihat permasalahan secara khusus di Kota Lubuk Linggau masalah apa. Misalnya terkait dengan masalah pendidikan, ya, terkait dengan masalah kesejahteraan. Saya katakan bahwa Perda Perlindungan Anak ini, ataupun kalaupun Lubuk Linggau ingin mendapatkan status sebagai kota layak anak, maka yang harus hal utama yang harus dilakukan, hal utama yang harus diwujudkan itu adalah bagaimana Lubuk Linggau menjadi kota layak huni dulu. Kalau sudah dia menjadi kota layak huni, insya Allah dia akan menjadi kota layak anak. Nah, seperti itu. Baik, kalau dari Pak Heri Zulianta nih Pak, untuk dua garis besar ini sendiri tentunya bagaimana nih? Setuju ya Pak ya? Atau ada tambahan nih? Terima kasih. Dari yang telah disampaikan Pak Merismo tadi, kami sangat setuju. Mungkin kami menambahkan sedikit bahwa memang yang perlu kita atur dalam perlindungan anak itu yang pertama adalah perlindungan dari kekerasan baik dari segala bentuk. Segala aspek. Kemudian yang kedua adalah perlindungan khusus, terutama dalam hal ini adalah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ini karena dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, kita tidak boleh membatasi hak anak tetap harus diberikan, terutama kasih sayang ya Pak. Ya, hak masalah kesehatan, pendidikan, itu tetap meskipun mereka secara hukum bersalah, tapi hak-haknya tidak boleh dirampas, harus tetap kita berikan. Dan mungkin tadi yang sudah dibicarakan di awal, di samping perlindungan tersebut juga kami harapkan nanti bisa mencakup yang berkaitan dengan masalah regulasi kota layak anak. Karena seperti disampaikan,
itu nilai dari Perda itu 30. 30 untuk nilai dari Perda sendiri ya Pak ya? Padahal kalau itu perwal itu nilainya 0, sekian, 0, sekian. Jadi dari kegiatan-kegiatan memang bukan tujuan utama untuk play anak, tujuan utama adalah untuk perlindungan anak di masyarakat. Tapi side effect-nya juga dalam program pemerintah itu tetap mendukung dalam pencapaian menuju kota layak anak. Nah, dengan adanya regulasi ini otomatis memang ini faktor utama yang diperlukan kita dalam menuju kota layak anak. Kalau Pak Jeriang nih Pak, untuk 2 garis besar tadi, setuju atau ada tambahan nih Pak? Saya menanggapi dari Komisi 1 dari OPD dari pemerintah kota tadi masalah Perda ini, saya setuju sekali. Tapi kita ini nanti saya harapkan Perda ini lebih mempertajamkan lagi yang paling banyak di kota ini, yaitu tentang penelantaran anak. Penelantaran anak ya. Penelantaran anak ini macam-macam Pak, ada berapa item. Antara lain umpamanya pendidikan. Pendidikan ini orang tuanya seperti tidak mau tahu masalah anaknya. Sehingga ada anak itu tidak tamat sekolah SMA. Ini kan kita sudah wajar 9 tahun. Ada lagi penelantaran anak umpamanya di bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini Pak, dia tidak bisa membiayai anaknya atau dia ini kurang dari 2 kali memberi makan anaknya. Anaknya kadang-kadang ada yang tidak makan, ini namanya penelantaran anak. Nah ini perlu kita sikapi nanti di Perda itu lebih tajam. Ini pernah kami lakukan Pak, dan pernah kami ajukan ke proses hukum ini Pak. Ya, karena kedua orang tuanya ini sudah tidak layak lagi. Kalau bahasa ininya sudah anak ini termasuk broken home semu. Broken home semu itu kedua orang tuanya masih ada tapi tidak berfungsi. Anaknya terlantar, anak yang melapor, dua-duanya kami sikat. Ya, kami ajukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, oleh karena itu nanti ini perlu kita sikapkan juga masalah anak tadi. Ini banyak Pak, kalau kita mau kaji-kaji, mau menjadikan kota ini kota layak anak, banyak harus kita benahi. Ya. Dan tentunya Terima kasih. Dan tentunya pastinya harus berkoordinasi. Ya, Pak, ya. Baik, nah saya akan bertanya kepada Pak Merismon ya. Ini pertanyaan khusus tentunya Pak ya. Bagaimana nih Pak ya untuk komitmen pemerintah Kota Lubuk Linggau terhadap perlindungan anak, dan komitmen ini kan tentunya tidak hanya sebatas ucapan atau juga peraturan saja, tapi juga dibutuhkan anggaran untuk melaksanakan program terkait perlindungan anak. Nah, bagaimana nih untuk kesediaan anggaran untuk melaksanakan program perlindungan anak ini sendiri Pak? Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan, mungkin saya jawab dulu terkait dengan masalah regulasi dulu ya. Baik. Bahwasanya saya sampaikan di awal tadi, permasalahan perlindungan anak ini permasalahan kompleks. Maka juga regulasi yang dibuat juga harus regulasi yang tepat sasaran. Nah, selama ini kita sudah membuat perangkat-perangkat aturan untuk menunjang Lubuk Linggau sebagai kota layak anak. Antara lain, itu kita sudah sahkan, bahkan menjadi peraturan Perda Inisiatif DPD juga tentang kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok ini merupakan salah satu syarat mutlak juga, bagi Lubuk Linggau untuk mendapatkan status kota layak anak. Nah, walaupun sampai dengan hari ini mungkin koreksi bagi pemerintah Kota Lubuk Linggau, pada tatanan pelaksanaan ini masih sangat terbatas. Nah, kita berharap ini Perda ini segera diimplementasikan secara menyeluruh seperti itu. Kemudian yang kedua, kemarin juga kita sudah mengesahkan tentang Perda Perlindungan Keluarga. Nah, ini kita harapkan ini juga diterapkan, dilaksanakan, sehingga memang kolaborasi dari peraturan-peraturan daerah ini sekarang kita buat Perda tentang perlindungan anak. Ke depan kita juga akan membuat Perda rencana kita. Kita minta dukungan juga. Kita akan membatasi jam malam bagi anak-anak, terutama pelajar. Nah, kita berharap memang anak-anak, terutama pelajar di Kota Lubuk Linggau, itu tidak ada yang keluyuran malam-malam. Kalau bisa seperti itu. Nah, ini masih dalam kajian kita di DPRD. Nah, terkait masalah dukungan anggaran, kami dari DPRD memberikan support penuh, dukungan penuh kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau. Pelaksanaan Perda Perlindungan Anak ini
ini tidak hanya melibatkan satu OPD saja. Tidak hanya melibatkan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, tetapi juga melibatkan OPD-OPD yang lain. Nah, misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial. Ketika pembahasan anggaran kemarin sudah kita tekankan bahwa program-program pemerintah Kota Lubuk Linggau terkhusus berhubungan dengan perlindungan anak ini harus saling berkoordinasi. Nah, koordinatornya itu, yang mengkoordinasikan itu adalah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di masing-masing OPD ini sudah kita titipkan anggaran di situ. Baik untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berhubungan dengan perlindungan anak, baik di bidang kesehatan juga seperti itu, terkhusus juga di anggaran yang ada di Dinas Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak tadi. Intinya, ke depan kita tetap akan terus mensupport anggaran, ya, sampai dengan kemudian memang Lubuk Linggau menjadi kota yang nyaman bagi anak, menjadi kota yang nyaman juga bagi warganya, seperti itu. Baik, kota layak huni dan juga nanti bisa menjadi kota layak anak. Baik. Nah, seperti biasa di segmen ketiga, di setiap segmen ketiga kita mempersilakan untuk narasumber tentunya Bapak untuk memberikan harapan atau mungkin ada sedikit informasi yang ingin disampaikan untuk masyarakat Lubuk Linggau dan juga pemirsa di rumah tentunya. Mungkin bisa diawali dari Bapak Heri Zulianta, kami persilakan Bapak. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini berkaitan dengan akan disahkannya Perda Perlindungan Anak, kami tentunya sebagai leading sektor dari pemerintah, kami akan sangat berterima kasih apabila ini akan segera terrealisasi. Kemudian selanjutnya, kami pada kesempatan ini mengajak kepada semua pihak, baik itu masyarakat, dunia usaha, untuk bersama-sama, mari kita bersama-sama, pertama, stop kekerasan terhadap anak. Mari kita mulai dari keluarga, karena anak ini adalah penerus kita semua, yang diawali dari keluarga masing-masing. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami berterima kasih dan mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mulai bersama-sama. Mari kita stop kekerasan terhadap anak dan mari bersama-sama kita penuhi hak-hak anak yang memang harus menjadi hak mereka, agar mereka ini terlindungi dan akhirnya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Itu harapan kami. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan kota layak anak, bahwa hal ini juga merupakan tanggung jawab kita semua, karena ini tidak akan terwujud apabila hanya sebagian kecil kita yang aktif. Ini harus melibatkan semua sektor, dan kami dari pemerintah Kota Lubuk Linggau telah membentuk Satgas Kota Layak Anak yang isinya adalah dinas instansi terkait. Karena seperti disampaikan oleh Bapak Merismon tadi, bahwa untuk penanganan ini tidak hanya kami sendiri, harus melibatkan dinas sosial, harus melibatkan dinas kesehatan, dinas pendidikan. Karena untuk terwujudnya Kota Layak Anak adalah harus memenuhi segala aspek kriteria yang tadi disebutkan, ada 5 klaster dan 24 kriteria. Itu mulai dari kita mewujudkan puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, kemudian tempat penyeberangan yang ramah anak, yang kemudian kita juga harus menyiapkan ruang terbuka publik seperti yang ada di TOS, itu yang ramah anak. Jadi seluruh yang ada di Kota Lubuk Linggau ini harus ramah anak. Itulah, ini merupakan tanggung jawab kita bersama, dan pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama. Yang jelas bahwa kita harus memenuhi hak anak. Marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Heri Zulianta, dan selanjutnya mungkin dari Pak Merismon ada yang disampaikan Pak, kami persilakan. Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa mewujudkan kota layak anak ini harus diawali dari adanya political will dari seluruh komponen masyarakat. Yang paling utama adalah dari kepala daerah.
dari kepala daerah. Kalau kepala daerah, saudara wali kota memiliki kemauan yang kuat untuk mewujudkan Lubuk Linggau sebagai kota layak anak, insya Allah turunannya ke bawah akan terwujud. Alhamdulillah kita melihat ini kemauan dari Pak Wali untuk mewujudkan kota Lubuk Linggau sebagai kota layak anak ini kita lihat sudah sangat baik seperti itu. Nah, tinggal lagi nanti OPD terkait ini berkoordinasi melaksanakan program dan kegiatan, dan tentu juga berkoordinasi dengan elemen-elemen lain termasuk dengan KPID. Itu yang pertama, harapan kita. Yang kedua, regulasi yang kita buat ini tentu akan melibatkan juga nanti, ya, akan melibatkan masukan-masukan dari masyarakat, ya, baik dunia pendidikan, dunia kesehatan, ataupun hal-hal lainnya. Sehingga perda yang kita buat nantinya betul-betul perda yang bermanfaat, perda yang implementatif. Termasuk juga nanti kita akan undang dari KPID, dari elemen-elemen yang lain. Itu harapan saya yang kedua. Yang ketiga, ya, perda ini kita buat dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Karena masalah utama kita adalah masih banyaknya kekerasan-kekerasan terhadap anak. Harapan kita setelah nanti disahkan perda ini, elemen-elemen terkait mulai dari pemerintah daerah, DPRD, kemudian masyarakat, LSM, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya bekerja sama, ya, untuk menerapkan perda ini di masyarakat. Ya. Dan ini memang tidak gampang. Saya lihat memang meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Kota Lubuk Linggau. Ini salah satunya saya lihat memang karena belum adanya regulasi yang mengatur masalah perlindungan terhadap anak. Harapan kita juga setelah regulasi ini dibuat akan ada penurunan angka kekerasan terhadap anak. Itu saja mungkin kami dari DPD. Baik, terima kasih Pak Merespon, ya. Dan selanjutnya mungkin dari Pak Ajari yang mungkin bisa singkat, Pak. Dengan waktu kita yang sudah sedikit lagi untuk himbauan atau mungkin ada sedikit harapannya untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau. Silakan, Bapak. Terima kasih. Saya sangat sependapat dengan Komisi 1 dari OPD Leading Sektor bahwa anak ini kan merupakan aset, potensi bangsa. Oleh karena itu harus kita jaga supaya negara kita ini ke depan lebih baik. Ya. Oleh karena itu sekali lagi saya menyarankan juga dalam pembahasan perda ini nanti agak lebih akurat lagi pembahasannya, lebih tajam. Karena kalau kita lihat ini apa yang katakan oleh Pak Heri Zulianta tadi, ya kita juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja. Kami sudah ke lapangan, kami cek tenaga kerja tuh. Ada nggak yang eksploitasi anak? Ya, kita lihat. Kalau dia memperkerjakan anak di bawah umur, itu namanya eksploitasi. Ya, sudah itu termasuk juga di bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu bukan hanya dia memeriksakan anak itu ke puskesmas semacam jaminan kesehatan, bukan. Anak juga kita larang untuk besuk ke rumah sakit, masuk. Ini pelanggaran ini. Ya. Rumah sakit itu, ya namanya rumah sakit. Ya. Dokter sudah melarang anak-anak untuk besuk. Tinggal ada ruang, kalau di Jakarta, di kota besar itu ada ruang khusus. Pak anak tinggal, tidak boleh masuk rumah sakit. Ini mungkin kita perlu masukkan juga dalam perda, agak lebih tajam kita. Nah, oleh karena itu saya menyambut baik perda ini ke depan, mungkin tentang hak anak dan kekerasan terhadap anak ini semakin berkurang menuju Linggau layak anak. Dan saya sampaikan kepada masyarakat sekali lagi, kalau ada masalah kasus anak, jangan sesegan melapor ke KPID Kota Lubuk Linggau. Alamatnya di depan Masjid As-Salam Kota Lubuk Linggau di sebelah Rumah Sekda. Buka dari pukul 8 sampai dengan pukul 16 setiap hari. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Haji Riang, Bapak Heri Zulianta dan juga Bapak Dr. Haji Merespon
atas waktunya dan juga kesempatan hari ini. Dan tentunya pemirsa di rumah, sekedar mengingatkan, ayo bersama kita stop kekerasan pada anak dan bersama kita penuhi hak anak tentunya. Dan tentunya saya sudah bincang santai kita bersama 3 narasumber yang begitu luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak-Bapak sekalian tentunya, dan juga untuk pemirsa di rumah, tetap terus saksikan Sebaiknya Anda Tahu hanya di Selampari TV. Saya sang pembawa dan juga narasumber pamit undur diri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.